Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Berita hari ini adalah menjelaskan tentang posisi kita sebagai gereja. Kita disebut pengantin perempuan, dan Yesus disebut sebagai mempelai laki-laki. Itu kita dengar sebentar, nanti kita akan mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan jaga hidup kami supaya kami mengerti posisi kami sebagai mempelai perempuan dari Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Amin. Saudara pemirsa, tadi saya sudah mulai menyebutkan bahwa posisi kita dalam kerajaan surga disebut sebagai pengantin perempuan, dan Yesus disebut sebagai mempelai laki-laki. Nah, kenapa demikian? Itu hubungannya hubungan kasih. Nah, sudah masih ingat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu, yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara pemirsa, ini sudah lebih dari cukup untuk kita mengerti firman Tuhan ini. Di atas dikatakan bahwa orang yang diundang tidak mau datang. Macam-macam alasannya, kata firman Tuhan. Ia menyuruh pula ayat 3. Orang-orang itu tidak mau datang. Kemudian katanya, ayat 4 terus lagi, macam-macam katanya. Orang itu tidak mau datang. Kemudian dia sedemikian rupa marahnya ini raja ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus begitu berkepentingan, Allah Bapa di surga begitu berkepentingan dalam hal hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi, saudara tidak cukup menjadi orang Kristen saja yang sekali seminggu ke gereja, tetapi saudara pun harus punya persekutuan yang akrab dengan Yesus tiap-tiap hari. Saya mau tanya kita, apakah saudara masih menyanyi sendiri di rumah saudara sekalian? Apakah saudara masih punya kesempatan jam doa untuk berdoa di sana? Persekutuan dengan Tuhan tunjukkan dengan dua hal itu, berdoa dan membaca firman Tuhan. Berdoa juga itu berhubungan dengan nyanyian. Kalau saya menyanyi, selesai saya menyanyi, saya punya keyboard di rumah, memang saya senang main keyboard. Sesudah itu saya kemudian mengakhiri nyanyian saya masih berbunyi, keyboardnya saya sudah mulai berdoa. Minta kepada Tuhan untuk menolong saya sepanjang hari itu. Tadi kami sudah berdoa, saya dengan ibu. Kami tinggal sendiri di rumah sekarang, karena cucu sudah sekolah ke tempat yang jauh. Saudara pemirsa, itulah sebabnya mengapa Allah Bapa di surga begitu berkepentingan. Dan Dia katakan kepada
hamba-hambanya. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Oh, luar biasa. Tuhan mengundang kita untuk menikmati hidup ini sekalian. Tuhan mengundang kita untuk mengalami hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Itulah yang dilukiskan dengan perjamuan kawin. Dikatakan di sini juga misalnya, katanya, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Betul-betul sudah menunjukkan kepada kita betapa Tuhan mau kita menikmati hidup ini sekalian. Jangan salah paham. Tuhan tidak mau sudah hidup miskin. Karena kalau sudah hidup miskin, sudah tidak punya jalan untuk menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sekarang, ikut rencana Tuhan, gunakan hidup kita sepenuh-penuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan mau kita menikmati hidup ini. Jangan salah, saudara sekalian. Ada banyak orang muda dikatakan, saya tidak mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sekarang. Nanti saya tidak bisa menikmati hidup ini. Jangan lupa, ingat anak yang hilang. Ketika dia mau menikmati hidup bebas sebebas-bebasnya bersama dengan teman-temannya, jauh dari rumah bapaknya, justru dia terpuruk. Oleh sebab itu, sampai dia balik lagi, kata firman Tuhan, baru dia dipulihkan Tuhan dan betul-betul menikmati kehidupan ini di rumah bapaknya. Begitu juga kita sekalian, saudara sekalian. Kalau Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, firman Tuhan katakan dari Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata undangannya, marilah kepadaku. Sekarang seperti raja yang mengundang orang ke pesta pernikahan itu, maka kita juga harus menjawabnya. Kita katakan, ya Tuhan. Ya. Kita kan punya nyanyian, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Karena kita mendengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat satu hal, Tuhan mau kita berbahagia, Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong, memberkati kami semua, sehingga kami tidak salah paham. Kalau Tuhan memanggil kami bukan dipanggil untuk menderita, tetapi kami dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan seperti dalam sebuah perjamuan kawin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.